Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Putri Yuliana dari AK22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sesi 13, yaitu tentang manajemen strategik dalam transformasi. Yang pertama ada transformasi organisasi, yang dimana transformasi organisasi adalah proses penting untuk mengubah organisasi dari sistem lama ke sistem baru yang sangat relevan, sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Proses ini juga mencakup beberapa elemen seperti sistem, struktur, budaya, dan sumber daya manusia. Transformasi juga bukan hal yang mudah karena ini membutuhkan investasi besar, kesiapan untuk berubah, dan risiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang jelas, model yang teruji agar transformasi dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya ada kesuksesan transformasi, yang dimana kesuksesan dalam transformasi organisasi tercapai jika prosesnya mengikuti langkah-langkah tertentu. Ada juga yang disebut dengan piramida kesuksesan perubahan, yang dimana ini dimulai dari menentukan visi, misi, tujuan, strategi, dan faktor kunci keberhasilan. Selanjutnya ada strategi untuk mengatasi penurunan kinerja, yang dimana suatu organisasi mengalami penurunan kinerja terutama akibat ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Strategi atau turn around atau bisa disebut dengan putar haluan menjadi solusi. Strategi ini juga bertujuan untuk mengembalikan formula organisasi agar kembali sehat. Pemimpin transformal memegang peran penting di sini karena mereka akan membawa energi baru dan memiliki kemampuan untuk melihat masalah secara kritis. Selanjutnya ada kesiapan untuk berubah, yang dimana kesiapan untuk berubah ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada persepsi kesiapan, yang kedua ada pemahaman visi, yang ketiga ada rasa saling percaya dan kerjasama, dan yang keempat ada pelatihan dan dukungan. Persepsi kesiapan yaitu bagaimana karyawan memandang perubahan yang akan dilakukan. Hal ini mempengaruhi dukungan atau resistensi terhadap perubahan tertentu. Yang kedua ada pemahaman visi, yang dimana elemen organisasi harus memahami kemana dan arah perubahan tersebut membawa mereka. Dan yang ketiga ada rasa saling percaya dan kerjasama, yang dimana ini membangun hubungan yang saling mendukung antara anggota tim yang sangat penting. Dan yang terakhir yaitu ada pelatihan dan dukungan, yang dimana program pelatihan karyawan dan pengembangan tim membantu mereka memahami peran baru dan membangun kepercayaan diri. Selanjutnya ada langkah-langkah transformasi organisasi, yang dimana ini terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu ada menetapkan tujuan dan alasan perubahan, yang dimana terapan tujuan ini mengidentifikasi apa yang akan diubah dan mengapa manfaatnya dan resikonya tidak berubah. Yang kedua ada menciptakan rasa urgensi. Tanpa rasa urgensi, sulit menggerakkan organisasi untuk berubah. Yang ketiga yaitu menerapkan tata kelola dan manajemen, yang dimana dengan membangun koalokasi ini yang kuat untuk mencapai tujuan yang lebih sukses. Yang keempat yaitu ada melibatkan pemangku kepentingan, yang dimana semua pihak terutama manajer harus terlihat sangat aktif. Selanjutnya ada menghilangkan hambatan, yang dimana identifikasi dan atasi hal-hal yang menghalangi implementasi perubahan ini. Yang ke-6 yaitu ada mengaktifkan transformasi nyata, yang dimana ubah budidaya organisasi dan perilaku individu agar sesuai dengan visi baru. Yang ke-7 yaitu ada reorganisasi operasi dan struktur, yang dimana ini mengatur ulang proses dan struktur organisasi untuk mendukung transformasi. Dan yang terakhir ada tingkatan kompetensi pemimpin, yang dimana pemimpin juga harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mendorong transformasi untuk kedepannya.
Nah, selanjutnya ada pendekatan strategi dan dalam transformasi, yang dimana ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada arah bisnis visioner, yang dimana arah bisnis visioner ini meninjau kembali visi dan misinya secara berkala untuk memastikan relevansinya. Yang kedua ada orientasi pasar, yang dimana ini berfokus pada strategi untuk memperluas pangsa pasar. Dan yang ketiga ada operasi prima, yang dimana operasi prima ini menciptakan efisiensi dan keunggulan operasional yang kompetitif. Dan yang terakhir ada kepemimpinan kuat dan SDM kompeten, yang dimana pemimpin yang mampu menggerakkan tim serta mengelola SDM yang unggul untuk menjadi kunci utama. Jadi, transformasi juga harus menghasilkan quick wins yang dimana hasil nyata dalam jangka pendek untuk menjaga semangat dan momentum perubahan. Namun, ada yang tidak kalah penting dari transformasi ini, yaitu proses jangka panjang yang memerlukan ketahanan dan fleksibel yang berlanjutan. Selanjutnya ada kesimpulan, yang dimana transformasi organisasi bukan hanya tentang mengubah cara kerja, tetapi tentang bagaimana masa depan yang lebih baik untuk organisasi. Manajemen strategi ini menjadi pendukung utama dalam proses ini untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dengan perencanaan yang matang akan menghasilkan kepemimpinan yang kuat dan juga memberikan organisasi untuk mendukung fokus pada tujuan bersama. Transformasi ini juga dapat menyebar ke generasi selanjutnya untuk mendukung kesuksesan untuk jangka panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.